mengguli pangkal perjuangan. Perintis lahirnya Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, pesawahan mempesona. Bumi Universitas Singapura Bangsa. Universitas Singapura Bangsa. Pelopor pengembang ilmu dan teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Husnul Khotimah dengan NPM 1910631050 dengan kelas 6C, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan di Universitas Singapura Bangsa, Karawang. Dengan mata kuliah Inovasi Pendidikan tahun ajaran 2021-2022 dengan semester 6 dengan dosen pengampunya Dr. Haji Dadang Rahmat Munawar MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang UAS Inovasi Pendidikan. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan inovasi pendidikan? Menurut buku Inovasi Pendidikan yang ditulis oleh Dr. Muhammad Kristiawan MPD DKK, innovation atau inovasi adalah suatu ide, barang, kejadian atau metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang, baik itu berupa hasil discovery maupun invensi. Inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, dan barang-barang buatan manusia yang diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang. Sesuatu yang baru itu dapat berupa hasil discovery atau invensi yang dimanfaatkan dalam mencapai tujuan tertentu dan untuk memecahkan masalah tertentu. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu apa saja tujuan inovasi pendidikan? Tujuan diadakan inovasi adalah untuk memecahkan suatu masalah tertentu. Dengan demikian dapat dikatakan inovasi bersifat subjektif dan spesifik menurut buku Inovasi Pendidikan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga yaitu inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan? Yaitu ada 7 inovasi yang berguna untuk dunia pendidikan. Yang pertama ada meningkatkan keterlibatan peserta didik. Yang kedua ada komputasi awan. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis permainan. Yang keempat ada pembelajaran multimodal. Yang kelima ada pembelajaran jarak jauh. Yang keenam ada pembelajaran berbasis komunitas. Dan yang terakhir adalah virtual reality dan augmented reality. Ini dapat jawaban ini dari Google. Yang linknya ada di bawah ini. Selanjutnya yang keempat ada apa itu inovasi produk dan contohnya. Inovasi produk merupakan upaya yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk menciptakan, meningkatkan, mengembangkan, dan menyempurnakan produk tersebut. Namun secara umum produk yang dikembangkan tidak hanya komoditas, tetapi juga inovasi produk makanan, minuman, pertanian, dan hewan yang dapat meningkatkan pelayanan. Contohnya seperti satu pegangan perjalanan, serutan, sabun batang, dan sebagainya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima itu apa itu inovasi pendidikan menurut Brainly? Menurut Brainly 320 dalam Brainly yaitu inovasi pendidikan adalah suatu gagasan atau ide, metode, barang yang bisa dirasa oleh seseorang
orang atau masyarakat sebagai hal yang baru, baik itu berupa hasil penemuan baru atau invers atau baru ditemukan orang discovery yang dicapai dalam tujuan pendidikan dan memecahkan permasalahan pendidikan. Selanjutnya pertanyaan ke-6, mengapa pemerintahan selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Nah, jawabannya, pada intinya inovasi pendidikan diperlukan untuk mengurangi masalah yang ada di sekolah. Melibatkan peran teknologi adalah salah satu cara untuk mewujudkan inovasi pendidikan. Salah satu peran teknologi yang sangat dibutuhkan saat ini adalah untuk menangani permasalahan manajemen yang ada di sekolah. Selanjutnya pertanyaan yang ke-7, ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Jelaskan strategi mana yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013 atau K13. Kemukakan kelemahan dan kelebihan strategi yang Anda pilih. Jawaban dari soal nomor 7 adalah terdapat 4 strategi dalam inovasi pendidikan, yaitu strategi fasilitatif, yang kedua strategi pendidikan, yang ketiga strategi bujukan, dan yang terakhir ada strategi paksaan. Menurut pendapat saya, strategi yang paling efektif digunakan untuk kasus adopsi inovasi kurikulum 2013 atau K13 yaitu strategi fasilitatif. Kelemahan strategi fasilitatif yang pertama, yang pertama ada strategi fasilitatif dapat digunakan dengan tepat jika dilaksanakan dengan disertai program yang menimbulkan kesadaran pada klien atas ketersediaannya fasilitas atau tenaga bantuan yang diperlukan. Yang kedua, ada strategi fasilitatif tepat juga digunakan sebagai kompensasi inovasi yang rendah terhadap usaha perubahan sosial. Yang ketiga, menyediakan berbagai fasilitas akan sangat bermanfaat bagi usaha perbaikan sosial. Jadi, klien menghendaki berbagai macam kebutuhan untuk memenuhi tuntunan perubahan sesuai yang diharapkan. Yang keempat, penggunaan strategi fasilitatif dapat juga dengan cara menciptakan peran yang baru dalam masyarakat jika ternyata peran yang sudah ada di masyarakat tidak sesuai dengan penggunaan sumber atau fasilitas yang diperlukan. Selanjutnya, usaha perubahan yang menyediakan berbagai fasilitas akan lebih lancar pelaksanaannya jika pusat kegiatan organisasi pelaksanaan perubahan sosial berada di lokasi tempat tinggal sasaran atau klien. Selanjutnya, strategi fasilitatif dengan menyediakan dana serta tenaga akan sangat diperlukan jika klien tidak dapat melanjutkan usaha perubahan sosial karena kekurangan sumber dana dan tenaga. Yang terakhir ada perbedaan subbagian dalam klien akan menyebabkan perbedaan fasilitas yang diperlukan untuk menekankan perubahan tertentu pada waktu tertentu. Selanjutnya ada kelemahan strategi fasilitatif adalah strategi fasilitatif kurang efektif jika digunakan pada kondisi sesar perubahan yang sangat kurang menentang adanya perubahan sosial. Perubahan tidak berjalan dengan cepat serta tidak ada sikap terbuka dan klien untuk menerima perubahan. Pertanyaan nomor 8 yaitu adopsi inovasi selalu berkonotasi adanya perubahan serta menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Jelaskan mengapa perubahan adalah proses yang rumit,
Penjelasan Anda mengacu pada teori perubahan Habermas dan Michael Fullan. Jawabannya adalah pada bab 3 dalam buku milik Fullan memunculkan sebuah pertanyaan mendesak. Apakah sebuah perubahan itu berarti? Karena setiap waktunya kita selalu menemukan banyak perubahan berbagai sisi kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan. Fullan menyebutkan bahwa inti dari perubahan adalah menjadi individu mengerti bagaimana dirinya dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada kehidupan nyata. Tahun 1971 dalam buku Fullan 2005 menyatakan bahwa setiap perubahan selalu melewatkan suatu zona ketidakpastian, tersesat, dan mendapatkan banyak rintangan dalam perjalanannya. Sehingga yang disampaikan Maris dan Sloan bukanlah permasalahan individu, melainkan suatu fenomena sosial yang melibatkan sistem sosial. Dua hal yang perlu menjadi pusat perhatian yaitu arti dari perubahan dan proses dari perubahan, rasa cemas akan ketidakpastian, dan rasa kegembiraan ketika mendapat keberhasilan, dan perubahan tersimpan dalam makna subjektif dari suatu perubahan pendidikan. Ini saya mendapatkan dari link yang ada di bawah. Pertanyaan yang ke-9 adalah manajemen berbasis sekolah atau MBS merupakan inovasi yang bersifat desentralisasi bagi sekolah. Dalam kamus MBS di lingkungan pendidikan, jelaskan fungsi change agent terutama untuk mentransfer knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik. Jawabannya adalah menurut Sri Nur Badia Pratiwi 2016, University of Southern California menyatakan tujuan MBS adalah untuk memahami secara lebih baik bagaimana pemerintahan yang telah didesentralisasikan dan tata kerja manajemen dapat mendukung pendekatan baru terutama terhadap pengajaran dan pembelajaran bidang matematika, sains, dan studi sosial untuk menghasilkan prestasi sekolah yang tinggi. Dari beberapa tujuan yang dikemukakan tersebut, pada dasarnya tujuan MBS bermuara pada 5 hal, yakni yang pertama meningkatkan mutu pendidikan dalam mengelola dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memperdaya sumber daya yang tersedia. Yang kedua, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan. Yang ketiga, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintahan tentang mutu sekolah. Yang keempat, meningkatkan kompetensi yang sehat antar sekolah untuk mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Dan yang terakhir, membedakan potensi sekolah yang ada agar menghasilkan lulusan yang berhasil guna dan berdaya guna. Selanjutnya, pertanyaan yang ke-10, bagaimana upaya sekolah melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan? Oswald berpendapat agar MBS berjalan sukses perlu memperhatikan beberapa strategi, yaitu yang pertama, ada kepala sekolah harus menggunakan pendekatan kelompok untuk mengambil keputusan. Yang kedua, guru-guru harus lebih bersikap positif terhadap kepemimpinan sekolah dan lebih melibatkan diri pada tujuan dan sasaran sekolah. Yang ketiga, orang tua dan anggota masyarakat harus menjadi penyokong sekolah
sebab mereka memilih lebih pemikiran dalam keputusan. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, strategi yang sama untuk setiap sekolah dalam menerapkan MBS tidak dapat diberlakukan sama, karena lingkungan internal dan eksternal sekolah yang berbeda untuk setiap sekolah. Hanya saja setiap sekolah tetap harus untuk mengkondisikan strategi yang ditawarkan untuk dapat diterapkan melalui sumber-sumber yang tersedia, sehingga memperoleh hasil yang maksimal dari pelaksanaan MBS. Kesimpulan dari yang sudah saya bahas yaitu inovasi adalah suatu ide, hal-hal yang praktis, metode, cara, dan barang-barang buatan manusia yang diamati dan dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok orang. Sesuatu yang baru itu dapat berupa hasil discovery atau invensi yang dimanfaatkan dalam mencapai tujuan tertentu dan untuk memecahkan masalah tertentu. Alhamdulillah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.